Geng ya, welcome back again di YouTube channel gua ya, my YouTube The Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United. Oke ya, sebelum gue langsung ke pembahasan seputar preview MU versus Fulham, bagi lu semua yang belum pada subscribe channel gue ya, belum uh, tahu channel gue, lu boleh subscribe dan nyalain loncengnya supaya lu bisa dapat updatean terbaru dari gue ya geng ya. Dan jangan lupa kalau udah subscribe di nyalain loncengnya ya. Oke, jangan lupa di like dulu geng ya sebelum lanjut ke pembahasannya geng ya. Like dan share ya geng ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya geng ya. Oke geng, jadi kita akan bahas sedikit saja ya seputar preview Manchester United versus Fulham ya. Oke, seperti biasa ya, gua mau ngomong sedikit saja karena nanti malam ya ini pertandingan akan dilaksanakan di kandangnya Fulham ya geng, kita away hari ini jam setengah 11 malam. Dan ya berkaca dari pertandingan yang lalu ya geng ya, kontra Arsenal, kita kalah 1-0 dan di pertandingan nanti malam ini kita akan mencari kemenangan pertama di season musim ini ya geng. Jadi semoga aja kita bisa meraih poin penuh ya di laga away kontra Fulham ini. Jadi catatan head to head kita ya geng ya, catatan head to head kita dengan The Court Tigers ini ya, dengan Fulham kita 3 kali menang dan Fulham 2 kali menang dan 0 seri. Dari 5 pertandingan terakhir kita 3 kali menang dan Fulham 2 kali menang dan 0 seri ya geng ya. Jadi kita bisa mengantongi 3 kemenangan dalam catatan head to head 5 laga terakhir. Jadi gua rasa sih squad kita sudah terlihat lebih kuat dibanding musim lalu. Begitupun Amorim sebagai pelatihnya juga berbicara seperti itu, bahwa dia merasa squad United ini sekarang lebih tangguh dan kuat dan baik secara mental maupun fisik seperti itu dibandingkan musim lalu ya. Jadi gue setuju dengan perkataannya si Amorim juga, karena kita melihat kontra Arsenal kemarin kita bisa cukup mendominasi ya kontra Arsenal, dan harusnya sih kita kontra Fulham ini layak banget bisa menang. Dan kalau nggak bisa menang kebangetan banget guys ya, kalau nggak bisa menang mah gitu. Jadi ini kalau kita mau merangsek ke big six atau big five tuh, kita harus menang melawan tim-tim yang di luar kayak Arsenal, Manchester City, Chelsea, sama Liverpool. Itu kita wajib banget menang gitu ya. Kalau sama Arsenal kemarin ya udahlah, udah berlalu ya kan, kita kalah 1-0 ya mau gimana lagi gitu. Tapi sebisa mungkin di laga-laga kontra kayak tim-tim kayak Fulham, Brighton, habis itu Wolves, Leeds United, dan yang baru-baru masuk kayak Burnley ya kan. Jadi kita wajib menang dengan tim-tim seperti itu supaya kita bisa merangsek ke klasemen yang lebih tinggi lagi. Oke geng ya. Jadi intinya Fulham, dari sisi Fulham juga ya geng ya, dari sisi Fulham kemarin mereka juga mendapatkan hasil yang kurang diinginkan ya, dengan hasil 1-1 kontra Brighton ya. Jadi wakil kapten Court Tigers Anthony Robinson melewatkan hasil imbang 1-1 ya di Brighton Sabtu lalu, karena ia masih pulih dari operasi lutut kecil yang dia alami selama musim panas. Jadi si Robinson ini juga kabarnya kemarin kurang bisa main secara maksimal karena dia masih baru-baru pulih dari cedera ya geng ya. Terus itu abis itu ada Calvin Basley ya, pemain penting Fulham yang kita juga harus waspadai ya geng ya, pergerakannya seperti itu. Habis itu ada Rodrigo Muniz juga yang sebagai strikernya ya, yang dia cukup bagus ketika dimasukkan sebagai super sub. Jadi kita harus benar-benar waspada, dan lagi-lagi ya kita harus
benar-benar waspada dengan set piece seperti corner dari sudut, tendangan sudut yang kita tahu kita masih lemah di bagian itu ya geng ya. Dan kabarnya sih si dari squad kita ini yang udah pasti nggak ikut ya, si ini ya, si Licha sama si Nusair Mazraoui itu nggak bakal ada di squad karena dia masih belum fit ya intinya geng ya. Di luar itu semuanya pada fit gitu. Jadi gua rasa eh, selain pemain dua itu bisa banget dibawa oleh squad Manchester United kontra Fulham besok nanti malam ya geng. Kalau secara head to head sih kita nggak terlalu buruk banget ya kalau bertemu dengan Fulham seperti itu. Jadi harus banget kita ini harus menang ya geng ya, karena eh, kita butuh banget kemenangan gitu. Butuh banget kemenangan setelah kalah kemarin kontra Arsenal, dan kita sekarang sedang berada di peringkat 18 klasemen ya, walaupun ya ini baru awal musim. Tapi mau bagaimanapun kita butuh kemenangan demi kemenangan untuk mengamankan, untuk bisa merangsek ke klasemen yang lebih tinggi lagi ya geng. Jadi susunan pemain ya, kita masuk ke susunan pemain ya, karena belum ada susunan pemain yang pasti, dan gua rasa sih berkaca dari pertandingan kontra Arsenal kemarin ya, yang gua highlight itu dari segi tengahnya itu si Bruno yang nggak bisa jadi nomor 8 di belakang ya. Jadi dia kayaknya sih mau gimana pun harus benar-benar ditaruh di nomor 10 ya. Jadi emang kita butuh banget besok mungkin, atau sebelum musim panas ditutup ini harus banget datangin nomor 8 ya buat di tengah. Atau ya mau nggak mau kita harus nggak bisa naruh si Bruno ini di nomor 8 karena dia nggak kelihatan di nomor 8. Jadi dia harus banget ditaruh di nomor 10 gitu ya. Jadi yang harus dikorbanin tuh antara si Bruno sama si Cunha gitu. Jadi harus pergantian sama dua itu kalau emang mau di posisi nomor 10. Makanya eh, ya sebenarnya sih Cunha sama Bumo bisa banget gantian ya sama si Bruno ya. Jadi mungkin si Cunha nanti masuk babak kedua, atau si Bumo yang diganti di babak kedua dan Bruno masuk, atau Bruno yang dari awal main gitu habis itu diganti Cunha di babak kedua, seperti itulah kurang lebihnya. Dan gua rasa ya ini prediksi gua aja ya, gua rasa sih Sesko sih harus banget main dari awal ya, karena lu pada mungkin bisa ngeliat kemarin pas dia main kurang lebih 30 menitan, dia secara pergerakan cukup cerdas ya, cukup cerdas. Habis itu mencari ruangnya juga cukup oke ya, nggak mencari ruang dan menempatkan posisi dirinya tuh cukup oke dibanding Rasmus Højlund gua rasa ya. Jadi dia cukup agresif dan nggak bisa diem ya di depan, dan dia selalu mencari celah ya. Jadi itu menurut gua hal sangat bagus dari Sesko yang bisa kita manfaatkan. Dan dia cukup agresif intinya di depan. Jadi gua rasa sih kita harus banget masang si Sesko ini dari menit pertama ya, dan jangan lagi pakai Bruno di nomor 8 gitu ya. Mending si Ugarte dimainin dari pertama, jangan kayak kemarin kontra Arsenal dia dimainin menit kedua. Di menit-menit babak kedua tuh kurang bagus gua rasa. Jadi si Ugarte harus main banget dari starting ya. Jadi dari pertama dia main, habis itu mungkin ditandemin sama Mainu atau mungkin Casemiro masih bisa ya. Kelihatan banget kemarin Ugarte dimain di babak kedua kelihatan belum panas, jadi dia banyak satu kali yang dia ngoper salah ke Havertz malah ya. Jadi kayak masih belum panas dan gugup gitu ya masuk di babak-babak kedua, yang dimana dia posisinya kita lagi ketinggalan ya. Jadi gua rasa gitu ya, si Ugarte ini harus masuk dari menit pertama, habis itu ditandemin sama si Casemiro ya kan di tengah. Habis itu mungkin di depannya di nomor penyerangan kita ya, ada penyerang kanan dan penyerang kiri kita mungkin bisa aja Cunha atau Bumo, habis itu bisa aja Bruno atau Bumo, atau Cunha atau Bumo, seperti itulah ya. Dan wingback kita jangan banget Dalot lagi yang main dari pertama ya, karena Dalot gua rasa kurang bagus banget dalam segi penyerangan. Walaupun
ya mungkin kemarin Amorim ngincernya secara defense-nya lebih bagus sih Dalot dibanding si Ahmad, tapi gue rasa juga gak bagus-bagus banget secara defensif gitu si Dalot gitu ya. Jadi kita berharap sih Amad Diallo yang bakal main di wingback kanan kita. Setelah itu sudah pasti di wingback kiri kita ada Dorgu ya. Dan prediksi gua tiga belakangnya itu bakal The Light di tengah. Habis itu ada Yoro sudah pasti ya di kanan karena dia terbukti solid ya, beberapa match di preseason juga solid ya. Kemarin kontra Arsenal juga solid. Habis itu di kirinya kita pakai Luxov ya, di back tengah kirinya kita pakai Luxov. Dan penyerangnya ya itu gua rasa sih kita wajib banget langsung pakai Sesko karena cukup disayangkan kalau emang dia cuman masuk sebagai super sub gitu. Jadi kayak kemarin kesulitannya kita kan ngelawan si Arsenal yang parkir bus begitu kan karena nggak ada striker juga, nggak ada seorang finisher di depan. Jadi ketika kita berada di final third rapat begitu tuh kebingungan mau mau ngegolin pakai cara apa gitu ya. Sedangkan yang lain nggak punya senjata seperti Sesko yang mungkin headingnya bagus, abis itu mungkin dia bisa menempatkan posisi di yang nggak terlihat back lawan gitu, dia bisa mancing pergerakan back lawan karena ada striker gitu. Kalau pakai false nine kan jadi bingung gitu ya, apa namanya, nggak ada yang bisa narik penarikan, nggak ada yang bisa narik back lawan buat melebar gitu atau buat supaya tidak rapat di belakang itu nggak bisa gitu. Jadi dengan adanya Sesko dari pertama gue rasa ini cukup membantu dan pastinya sih bisa terjadi gol ya mungkin di menit-menit babak pertama gitu ya, udah bisa jebol gawang Fulham gitu ya. Dan intinya kalau ada Sesko opsinya bakal lebih banyak ya karena kita punya seorang finisher dan kita nggak kebingungan ketika sudah di final third. Kayak kemarin itu beberapa kali kayak Cuna terus gitu Bumo yang sering tabrakan sama si Ahmad. Anyway, emang si Amad Diallo sama Bumo emang sering banget tabrakan sih di sisi kanan, tapi gua rasa secara penyerangan sih mungkin orang dua ini cukup oke lah ya di kanan gitu. Tapi itu mungkin sedikit problem lah ya dari si Ahmad dan si Bumo karena sering bertabrakan posisinya. Jadi gua rasa sih ini kan baru juga awal musim, mungkin kedepannya mereka bisa lebih baik dan lebih bisa bekerja sama di sisi kanan gitu ya. Jadi kalau emang ada Sesko kan kita kalau kebingungan lawan-lawan kayak Fulham, lawan-lawan tim-tim low block gini mainnya kan bisa bisa spam crossing gitu ya. Jadi kita butuh banget juga si Mbumo gitu ya. Si Mbumo juga oke banget ya buat secara crossing ya. Itu dia juga cukup bagus buat crossing. Habis itu kita butuh pemain kayak Bruno Fernandes yang bisa crossing juga kalau emang kita pakai Sesko gitu. Dan apalagi kalau ketemu tim-tim low block gitu. Ketika kita kebingungan buat jembolnya mau bagaimana caranya ya di final third, jadi harus banget mungkin dikreasiin dengan umpan-umpan silang gitu ya, umpan-umpan lambung yang silang. Habis itu umpan-umpan direct yang mungkin bisa langsung ke Sesko dan mungkin Sesko sebagai pemantul. Habis itu mungkin temennya yang lain kayak Bumo dan Cunha mencari ruang yang nggak ter nggak tercover oleh back lawan, jadi bisa menghasilkan on target lah minimal lah ya. Jadi gua rasa intinya secara starting line up sudah ini prediksi gua aja sih ya, yaitu tadi belakangnya tiga belakang The Leg sama Yoro sama si Luxo. Habis itu wingback kanan kita pakai Amad Diallo, di tengah kita harus makainya dari pertama banget harus pakai Ugarte ya sama Casemiro ya kalau emang mau nyari amannya sih Ugarte sama Casemiro karena secara defense oke gitu ya. Cuman kalau mau lebih bisa hidup lagi buat bisa ngalirin bola ke tengah dari tengah ke depan ya gue rasa pakai Mainun dengan Ugarte. Habis itu wingback kita ada Patrick Dorgu dan depannya ada Bruno dan Cunha atau Cunha dengan Bumo ya, seperti itu ya antara dua itulah. Habis itu wingback kiri kita sudah pasti yaitu Dorgu ya, penyerang kiri kita itu si Cunha atau si Bumo atau si Bruno. Ya habis itu depannya si
striker kita yang terakhir ya, Benjamin Sesko. Kita harap dia bisa berkontribusi di laga nanti malam kontra Fulham dan bisa membuat gol debutnya di musim pertamanya di Liga Premier ya, supaya tidak kalah dengan Victor Gyökeres ya, geng. Gue harap dia bisa lebih oke secara kontribusi dan gol-golnya buat Manchester United ketimbang Victor Gyökeres yang sudah yang sudah apa namanya membuat pihak Manchester United secara tidak langsung dipermalukan ya dengan dia yang datang ke Arsenal gitu, yang tadinya katanya mau ke MU dan lain-lain ya. Kita harus Benjamin Sesko harus banget bikin gol di laga nanti malam ya, buat kita para fans supaya kita lebih bereuforia ya buat menghadapi musim ini. Oke, gua rasa cuman seperti itu aja yang bisa gua sampaikan ke lo. Mungkin lo punya komen-komen atau pendapat lain yang lo punya, lo bisa komen di bawah, dan jangan lupa like and subscribe ya geng ya, dan share. And see you for watching and next and thank you for watching and see you in the next video geng.